Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satwika Rahapsari, SPSI MA. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan NIDN 0029128406. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Biopsikologi 1, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian atau outcome pembelajaran atau CPMK, kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya gunakan, beserta dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian yang berupa teknik penilaian dan indikator penilaian. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rekaman proses pengajaran dalam salah satu kelas di mata kuliah Biopsikologi 1 yang saya ampu ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Biopsikologi 1. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2020-2021 dengan kode PSY 1101. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Biopsikologi 1 ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa tingkat 1 di Fakultas Psikologi UGM. Dan mata kuliah ini berbobot sebanyak 2 SKS serta tidak ada mata kuliah prasyarat karena mata kuliah ini memang merupakan mata kuliah dasar dan pengampunya adalah saya, Satwika Rahapsari, pada semester tersebut. Nah, berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Biopsikologi 1, di mana mata kuliah ini berfokus pada penjelasan mengenai latar belakang biologis sebagai penentu perilaku manusia. Nah, mahasiswa tingkat 1 di Fakultas Psikologi UGM harus dibekali dengan pengetahuan biologi manusia sebagai dasar keilmuan untuk selanjutnya bisa memahami perilaku manusia yang bisa dibuktikan juga melalui penelitian-penelitian biopsikologi yang terstandar. Adapun tujuan utama dari mata kuliah ini agar nanti mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan mekanisme perilaku manusia dan proses mental, serta kemudian gangguan psikologis dari sudut pandang biologi dan psikologi. Nah, mata kuliah ini akan secara spesifik mempelajari topik-topik dasar yang akan dimulai dari pengantar, kemudian sel saraf, impuls saraf, sinapsis, neurotransmitter, sistem saraf dan otak, metode penelitian otak, sistem visual, pendengaran, indera mekanis dan kimiawi, genetik, evolusi dan plastisitas otak, serta gerakan. Nah, kesemua topik ini merupakan penjelasan dengan bobot level dasar atau pengenalan. Adapun komponen perkuliahan Biopsikologi 1 ini terdiri atas kuliah atau tutorial dengan bobot sebesar 78% dengan mengambil bobot kredit sebesar 1,6 SKS. Nah, jika dikonversi kredit ke jam dalam 10 kali pertemuan, maka total kuliah atau responsi yang dilaksanakan adalah 18,66 jam. Kemudian di mata kuliah ini juga dilaksanakan secara seminar sebanyak 22% atau sebanyak 0,4 SKS atau sekitar 4,6 jam seminar. Kegiatan seminar ini diperoleh dari kuliah seminar dosen tamu. Nah, sebagai informasi, Biopsikologi 1 ini belum mengandung praktikum di laboratorium karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar atau perkenalan untuk mahasiswa tingkat 1. Mata kuliah ini akan dilanjutkan di semester berikutnya di mata kuliah Biopsikologi 2 yang nantinya akan mengandung praktikum. Nah, komponen-komponen perkuliahan yang saya sampaikan ini di luar tugas terstruktur dan tugas mandiri, yang artinya mahasiswa tetap harus mengalokasikan waktu mandiri di luar perkuliahan untuk dia melakukan tugas-tugas perkuliahan dan belajar secara mandiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Biopsikologi 1 ini.
Berikut merupakan capaian yang diharapkan diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Biopsikologi 1. Nah, CPMK 1 adalah setelah menyelesaikan mata kuliah Biopsikologi 1, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme neural dan aspek fisiologis atau biologis yang mendasari perilaku manusia. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan dan kemudian mendiskusikan tentang mekanisme biologis yang berhubungan dengan perilaku manusia dan fenomena psikologis. Selanjutnya CPMK ketiga, nah setelah mahasiswa lulus mata kuliah Biopsikologi 1 ini, diharapkan mampu memprediksi kerusakan pada fungsi biologis yang selanjutnya dapat menyebabkan perilaku yang tidak adaptif. Kemudian CPMK keempat, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam menganalisis penelitian-penelitian terkini dengan topik biopsikologi. Kemudian yang terakhir CPMK yang kelima, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa kemudian bisa berpikir kritis, terbuka, dan menunjukkan minat atau ketertarikan dalam kerja penelitian kolaboratif dengan disiplin ilmu lain, sebagai contoh seperti kedokteran, biologi, farmasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan beralih menjelaskan tentang materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Biopsikologi 1 ini. Materi kuliah dibagi menjadi 10 pertemuan dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, pengantar biopsikologi. Ini sebagai dasar bagi mahasiswa untuk mendapat gambaran mengenai apa yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Juga mempelajari tentang logika ilmunya dan pentingnya penelitian-penelitian di bidang biopsikologi. Materi yang kedua akan mencakup penjelasan mengenai bagian terkecil dari makhluk hidup yang menjadi dasar terjadinya perilaku, yakni tentang sel saraf dan impuls saraf. Dilanjutkan pada materi ketiga untuk memahami bagaimana sel-sel saraf tersebut berkomunikasi melalui sinapsis dan neurotransmitter. Dan kemudian materi keempat akan membahas lebih luas pada sel-sel saraf yang kemudian tergabung membentuk sistem saraf dan otak manusia. Materi kelima membahas tentang metode penelitian otak yang menggunakan beberapa teknik seperti neuroimaging untuk mengetahui fungsi dan struktur otak sebagai dasar munculnya perilaku. Materi keenam akan mempelajari dasar genetika sebagai pengetahuan dasar bagaimana genetika itu bisa menentukan sifat, perilaku, dan gangguan psikologis. Kemudian materi ketujuh melanjutkan pembahasan mengenai evolusi, perkembangan, serta plastisitas otak, dan melihat dampaknya pada perilaku. Materi ke-8 akan mempelajari sistem penglihatan, dilanjutkan materi 9 mengenai sistem sensorik yang lain, yakni pendengaran, indera mekanis, dan kimiawi, serta materi ke-10 atau yang terakhir adalah gerakan otot, fungsi dari gerak, dan gangguan gerak pada manusia. Nah, mata kuliah ini menggunakan buku referensi utama yang selalu diupdate versi terbarunya setiap semester agar ilmu yang diterima mahasiswa senantiasa terupdate pula. Selain itu, dosen juga menggunakan referensi jurnal, artikel-artikel penelitian untuk memberikan contoh-contoh topik-topik atau materi pada tiap-tiap sesi perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini. Karena pandemi masih berlangsung, perkuliahan pada semester ganjil 2020-2021 dilaksanakan secara full daring atau online, di mana saya menggunakan metode sinkron atau kuliah tatap muka virtual secara langsung dengan mahasiswa ya, menggunakan platform Zoom Meeting. Juga dikombinasikan dengan metode asinkron, yakni perkuliahan yang tidak langsung menggunakan Learning Management System atau LMS ELOK milik Universitas Gadjah Mada, di mana metode asinkron ini menggunakan video pembelajaran, forum diskusi, materi perkuliahan yang disampaikan, lembar kerja, juga kuis, UTS, dan UAS yang semuanya disampaikan melalui ELOK. Sedikit informasi mengenai ELOK. ELOK ini merupakan e-learning open for knowledge sharing, ya, berupa Learning Management System atau LMS yang digunakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, di mana sistem e-learning ini merupakan pendukung implementasi MOOC atau Massive Open Online Course di lingkungan UGM, dan mahasiswa dapat mengakses ELOK ini di website elok.ugm.ac.id, dan mahasiswa bisa login menggunakan single system online atau SSO menggunakan email UGM. Nah, kemudian dosen
menunjukkan kepada mahasiswa untuk mencari kelas Biopsikologi 1 2020-2021, dan dosen juga memberikan enrollment key atau kode registrasi kepada mahasiswa agar dapat mengakses kelas tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh tangkapan layar kelas biopsikologi yang terdapat di ELOK, di mana yang pertama bisa dilihat di sini kelas disusun secara sistematis gitu ya, per sesinya, gitu, agar mahasiswa bisa mudah mengikuti alur pertemuan dan menemukan materi yang berupa PowerPoint atau video atau tugas atau forum diskusi. Kemudian berikut ini merupakan contoh tampilan video pembelajaran asinkron yang terupload di ELOK dan dapat diakses mahasiswa kapan saja. Kemudian berikut ini adalah contoh halaman forum diskusi mahasiswa, di mana mahasiswa dapat memposting pertanyaan, dosen juga bisa memposting bahan diskusi, dan bisa memposting umpan balik untuk mahasiswa. Selanjutnya, oleh karena perkuliahan ini full daring, peraturan dan kontrak belajar juga harus ditegakkan dan disesuaikan agar perkuliahan tetap kondusif, antara lain mengikuti etiket interaksi daring sebagai berikut, di mana mahasiswa diharapkan untuk login dengan identitas namanya, serta menggunakan headset, serta memute mikrofon dan bisa mengklik simbol tangan untuk interupsi. Juga mahasiswa diharapkan untuk mempelajari materi perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jadwal yang semuanya sudah di-upload di ELOK begitu ya. Dan mahasiswa selama perkuliahan diminta untuk menonaktifkan video ketika tidak diminta untuk memunculkan video oleh fasilitator atau dosen. Hal ini ditujukan untuk menghemat kuota gitu untuk dosen maupun mahasiswa. Juga mahasiswa diminta untuk memohon izin via chat kepada dosen ketika meninggalkan ruang interaksi dan diharapkan bisa bertanggung jawab dan menggunakan fasilitas dan fitur-fitur pada Zoom Meeting dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rundown perkuliahan agar kita lebih bisa memahami alur perkuliahan pada mata kuliah Biopsikologi 1 ini. Pada pertemuan pertama dapat dilihat adalah materinya mengenai perkenalan dan pengantar biopsikologi dan dilakukan secara sinkron Zoom dan juga menonton video pengantar, di mana pertemuan ini mencakup tujuan pembelajaran CPMK yang kelima. Kemudian pertemuan kedua mengenai sel saraf dan info saraf dilaksanakan secara asinkron. Kemudian pertemuan ketiga dilakukan secara sinkron dan terdapat kuis juga yang dikerjakan mahasiswa melalui ELOK. Kemudian pertemuan keempat mengenai sistem saraf kembali asinkron yang disertai dengan lembar kerja dan diskusi di ELOK juga. Kemudian pertemuan kelima mengenai metode penelitian otak dilakukan secara sinkron via Zoom. Dan kemudian di pertemuan selanjutnya, ujian tengah semester yang dilakukan dengan ELOK juga. Kemudian setelah UTS, perkuliahan dilakukan secara sinkron kembali dengan materi genetika bersama dosen tamu, jadi ini termasuk seminar dari Fakultas Kedokteran. Kemudian sistem penglihatan dilakukan secara asinkron melalui ELOK. Dilanjutkan pertemuan ke-7A, ini materi tambahan mengenai visual processing yang disampaikan oleh dosen tamu, yakni seminar dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Kemudian pertemuan ke-8, 9, 10 sinkron via Zoom Meeting mengenai evolusi dan perkembangan otak, indera pendengaran, indera mekanis dan kimiawi, serta gerakan. Kemudian juga ujian akhir semester dilakukan di akhir melalui LMS ELOK. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tugas yang juga diberikan kepada mahasiswa, di mana tugas ini diberikan secara kelompok, begitu ya, yang untuk memenuhi
CPMK keempat dan kelima, yakni berpikir kritis serta kolaboratif, mengenai penelitian biopsikologi juga menimbulkan ketertarikan kerja untuk penelitian-penelitian dengan ilmu lain. Kemudian terdapat batas pengumpulan yang selalu disampaikan melalui ELOK gitu ya, dan karena kelas besar kemudian dibagi menjadi 25 kelompok dan tema jurnal yang akan diringkas ditentukan oleh dosen. Dan ringkasan jurnal ini meliputi topik-topik yang harus disertakan dalam laporannya sehingga mahasiswa jelas apa saja yang diharapkan untuk ditulis. Dan format ringkasan jurnal ini juga disertakan dan diupload di ELOK supaya dapat menjadi acuan mahasiswa. Selanjutnya, berikut merupakan pembagian tema ringkas jurnal yang sudah ditentukan oleh dosen sebanyak 25 kelompok dari tema otak, genetika, neuroplastisitas, penglihatan, pendengaran, indera mekanis, indera kimiawi, dan gerakan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah Biopsikologi 1 ini. Nah, sebelumnya berikut merupakan rubrik penilaian meringkas jurnal yang ditugaskan untuk mahasiswa. Di rubrik ini dijelaskan kepada mahasiswa apa saja komponen penelitian atau komponen penilaian, atau indikator penilaian yang diharapkan gitu ya, supaya mahasiswa mengetahui kisi-kisi penilaian yang akan dinilai dosen gitu agar mereka dapat mengerjakan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian bobot penilaian mata kuliah Biopsikologi 1 ini adalah sebagai berikut. Terdiri dari kuis sebanyak 4 kali ya dengan persentase masing-masing 5% sehingga total kuis akan mendapat persentase 20%. Nah, kuis ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengingat-ingat materi dan belajar secara bertahap dan pelan-pelan untuk membantu pemahaman mereka mengenai materi tersebut sehingga bisa mencapai CPMK 1, 2, dan 3. Kemudian tugas kelompok meringkas jurnal ini sebesar 20% untuk memenuhi CPMK 4 dan 5 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Serta indikator penilaian lain adalah UTS dan UAS, ujian berupa ujian tertulis pilihan ganda masing-masing sebesar 30% untuk mencapai CPMK 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester ini dilaksanakan melalui ELOK. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran dalam salah satu kuliah sinkron mata kuliah Biopsikologi 1 yang saya ampu ini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Oke. Nah, selamat datang kembali di kelas Biopsikologi 1, teman-teman. Ini sudah pertemuan ke 5 ya, teman-teman. Dan sesuai dengan RPKPS, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi metode penelitian otak, di mana sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian udah mendapatkan materi tentang sel saraf yang kemudian membentuk sistem saraf dan juga otak manusia ya. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang pengenalan ya, sebenarnya pengenalan tentang metode penelitian otak gitu ya, teman-teman ya. Nah, bisa diklik. Nah, apa sih yang pernah kalian baca, pernah kalian dengar gitu ya tentang metode penelitian otak yang selama ini kalian ketahui? Nah, boleh jawab lebih dari satu ya teman-teman. Saya refresh dulu apa sih yang sudah pernah kalian ketahui gitu. Siapa yang kira-kira sudah mengetik? Oke, ya. Ada yang ngetik EEG, MRI. Oke, kerusakan otak. Pakai alat seperti MRI, oke, iya. Terus diagnosis, amigdala dalam emosi. Cukup ini ya,
cukup populer gitu ya, amigdala sering dibicarakan gitu ya di kelas-kelas psikologi yang lain. Kita sering bicara tentang amigdala dan emosi, oke. VR, virtual reality ya, VR maksudnya berarti ya. Oke. Kemudian daerah yang terstimulasi di bagian otak tertentu gitu ya, yang kemudian terstimulasi. Terus apa? Melihat gray matter. Substansi abu-abu gitu ya dari struktur otak manusia yang berkaitan dengan perilaku. Oke, masih ada lagi? Saya refresh lagi coba. Oke, apakah masih ada? Oke, deep stimulation. Oh ya, menstimulasi otak gitu ya, menstimulasi bagian dalam otak tersebut distimulasi. Terus ada juga yang pernah dengar PET scan. Apa sih itu ya? PET scan mungkin semuanya tidak semuanya pernah dengar. Oke, teman-teman, thank you. Saya akan stop share ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih kok kita kemudian dengan metode itu bisa mengetahui fungsi dari otak tersebut? Caranya seperti apa kira-kira? Apa yang terlintas di kepala kalian gitu? Ada yang mau volunteer untuk menjawab atau ada ide gitu? Ya, silahkan Ananda. Ya Bu, Jadi unmute. kalau saya mikirnya jadi kayak ada kayak Bu kayak jadi ada perlakuan atau stimulus tertentu, terus jadinya kita bisa taunya saat otak itu aktif gitu. Ada bagian-bagian yang aktif, ada yang lebih dominan, ada yang lebih berwarna beda. Kayaknya itu menandakan bahwa oh ini fungsinya berarti kayak gitu. Saya mikirnya Oke. seperti itu. Oh ya. Oke, bagus, bagus ya. Jadi bener banget itu. Jadi ketika ada stimulus gitu ya, terus em, suatu bagian otak kita itu aktif, kita bisa tahu karena kita melihat dari alat tersebut gitu ya. Misalnya warnanya berubah atau apa gitu ya, Ananda ya. Nah, kita jadi tahu fungsi dari bagian otak yang spesifik itu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan itu yang satu ablasi atau ablation itu mengangkat suatu bagian otak. Jadi biasanya dengan pisau bedah gitu ya. Nah, ini penelitiannya Bukos ini ya. Kalau misalnya kalian uh, sering mendengarkan Bukos cerita tentang penelitiannya dengan tikus-tikus, ini beliau salah satunya pernah melakukan hal tersebut. Kalau saya kok ya nggak tega tetap untuk melakukan penelitian semacam ini gitu, sama tikus saja takut apalagi kalau harus bedah-bedah. Nah ini dia diangkat gitu satu bagian otaknya, misalnya bagian amigdalanya gitu. Nah kemudian dilihat perilaku si tikus ini berubah atau enggak. Terus bisa juga dengan nggak diangkat tapi dilation atau dirusak gitu satu bagian otak tersebut. Nah namanya menggunakan stereotaxic instrument. Judulnya gitu ya. Nah, gimana itu caranya? Jadi disetrum dengan elektroda gitu ya si otak, salah satu bagian otak si tikus ini di salah satu bagian yang memang ingin diteliti, misalnya amigdalanya tadi itu di bagian dalamnya disetrum gitu ya. Bisa juga dengan racun gitu, yang kemudian disuntikkan ke amigdalanya misalnya kayak gitu, sehingga akan rusak gitu ke amigdalanya. Atau dengan metode gene knockout approach ini. Jadi gennya yang dimutasi gitu. Jadi gen yang meregulasi suatu sel di bagian otak tertentu itu dimutasi sehingga akan rusak gitu ya. Sehingga bisa diteliti pengaruhnya terhadap perilaku seperti apa. CAT scan ini kemudian memang semakin ditinggalkan sih. Terus digantikan si functional magnetic resonance imaging, walaupun gitu ya, walaupun alatnya juga masih seperti ini, tapi setidaknya katanya dia lebih murah gitu daripada si PET scan. Terus nggak disuntik radioaktif juga gitu ya. Jadi mengurangi beberapa layer permasalahan gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda kalau si fMRI ini dia acuannya menggunakan hemoglobin untuk mengukur aktivitas otak gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu aktivitas otak itu sedang naik, sedang aktif, itu kan si pembuluh darah ke bagian otak itu melebar karena semakin banyak darah yang ke otak yang sedang aktif itu ya. Nah, si hemoglobinnya ini yang mengandung oksigen itu berkurang sebenarnya di bagian otak itu karena digunakan untuk beraktivitas. Nah, itu yang kemudian diukur oleh si functional magnetic resonance imaging ini.
Dan alat ini sekarang cukup populer ya untuk penelitian dan sebagainya yang digunakan untuk melihat aktivitas otak dan perilaku manusia. Nah, ini contoh lain nih, penelitian dengan fMRI. Jadi ini meneliti tentang efeknya early life stress ya, atau trauma atau kejadian traumatis masa kecil gitu, misalnya dengan kerusakan kognitif kontrol gitu pada remaja. Jadi diukur dengan fMRI ya. Jadi remaja yang mengalami trauma masa kecil dan tidak, ada dua grup gitu ya, diteliti mereka ketika sama-sama mengerjakan cognitive task yang mengukur cognitive control. Apakah kemudian ada perbedaan pada aktivitas otak mereka gitu ya. Dan buka pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Atau misalnya terpikir nih kalian untuk iya nih saya pengen nih kayak ngelakuin penelitian pakai alat pengukuran otak gitu misalnya someday misalnya. Ada Saya ingin bertanya terkait dari hasil-hasil penelitian neuropsikologi seperti ini. Bagaimana memanfaatkannya secara praktis gitu kegiatan sebagai psikologis gitu, entah di industri, atau di klinis atau di pendidikan. Oke. Ya. Mungkin ini Mbak, kalau kenapa dilakukan riset itu biar menemukan titik lemahnya alat tersebut apa, kemudian nanti bisa dikembangkan untuk kedepannya, mungkin ditemukan alat baru atau nanti menyempurnakan alat yang sudah ada itu gitu. Tahu mekanisme neural biologisnya seperti apa dengan mengukur otaknya, kita bisa tahu. Nah, itu pengetahuan itu bisa kita translasikan ke bidang pengobatan gitu. Apa sih kemudian yang bisa dilakukan untuk orang depresi karena ada gangguan di otaknya seperti ini gitu ya. Misalnya coupling atau mekanisme bertukar informasi dari lobus frontalis ke amigdalanya itu dibandingkan dengan orang yang normal tuh terhambat gitu misalnya. Nah, apa sih kemudian yang bisa dilakukan untuk memperlancar mekanisme itu gitu. Misalnya satu bisa dengan obat-obatan ya. Ya kan, misalnya menstimulasi neurotransmitter supaya dia lebih lancar gitu. Komunikasi antara lobus frontalis sama amigdalanya seperti itu. Satu dengan obat-obatan, dua bisa dengan stimulasi itu tadi, misalnya dengan TMS bisa ya, distimulasi bagian tertentu otaknya. Kalau menurut penelitian ternyata memang itu membuat komunikasi antara lobus frontalis dan amigdala lebih bagus, itu bisa digunakan misalnya seperti itu ya. Kemudian malah kalau secara misalnya secara umumnya gitu, semakin manusia itu mengetahui kinerja otak gitu ya, networkingnya seperti apa, kemudian mekanisme seperti apa, itu kemudian bisa dikembangkan untuk membuat artificial intelligence juga, gitu kan? Artinya gimana sih cara otak bekerja, cara mereka komunikasi, sehingga itu bisa diterapkan ke artificial intelligence gitu, untuk bikin otak dalam tanda kutip otak buatan gitu ya, untuk bisa mengembangkan robot misalnya seperti itu yang bisa berpikir seperti manusia. Kan itu penelitian seperti itu terus berjalan ya. Dan itu bukan cuma imajinasi, ternyata memang sudah dilakukan gitu, apalagi di luar negeri gitu, seperti apa. Oke? Ya, teman-teman, terima kasih sekali atas atensi, pertanyaan dan diskusi dari kalian pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Karena keterbatasan waktu ya, kita akan mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini sekarang. Jadi tetap sehat ya teman-teman, jaga kesehatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.